Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita beri hati kita beri pikiran kita tertuju kepada Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan yang melawat hidup kita, biar kita mengalami hadirat-Nya secara pribadi. Mari sebelum itu kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami Bapa. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang mengasihi kehidupan kami Tuhan. Sehingga sampai hari ini Bapa, Engkau memberikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami memberikan waktu yang terbaik untuk datang kepadamu Bapa. Kami beri hari yang terbaik ini Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biar kami mengalami hadirat-Mu ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkau hadir di dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau selalu melawat kami. Sehingga kami mengucapkan syukur kami melalui hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau yang terindah di dalam hidup kami Bapa. Mari Engkau yang berotoritas untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Lawat kami ya Bapa, lawat kami dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami mendapatkan kedamaian, kami mendapatkan sukacita yang baru daripada Engkau. Kami memiliki kekuatan baru karena kami menyembah dan memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Katakan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luntur, tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Raja-Ku sembah. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja-Ku. Mari kembali bersama nyatakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
Karena Tuhan Dia yang terindah di dalam hidupmu. Karena anugerah Tuhanlah yang paling terindah di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan,
keadaan kami, baik di dalam suka, baik di dalam duka. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau berkata dalam hati kami mau berkata untuk jiwa kami, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah Dia Yesus. Dia adalah batu karang yang hidup, Dia adalah batu keselamatan yang membawa hidupmu semakin naik dan terus naik di dalam mengikut Yesus. Mari arahkan terus jiwamu untuk menyembah Tuhan. Mari rasakan kebaikan Tuhan yang meliputi kehidupanmu. Mari nikmati lawatan Tuhan pada malam hari ini. Karena kita terus mencintai Tuhan, kita mencintai hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Kami mau berkata dalam pujian kami, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan dan ku agungkan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi nyatakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku tinggi, ku agungkan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Nyatakan bersama, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Ya Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat hatimu, katakan, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Hanya Kau satu-satunya Tuhan kami yang layak terima pujian. Ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala
dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau terus menikmati Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah hati-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tempat ini. Ya Roh Kudus, jamah hati kami. Ya Roh Kudus, bertata di hati kami. Ya Allah Roh Kudus, bertata di pujian kami. Hanya Kau ya Roh Kudus, bertata di hati kami. Biar kami terus mau menikmati kuasa dari tempat yang maha tinggi tercurah di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Allah Roh Kudus urapi kami. Kami mau terus merindukan kami dilawat oleh Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kudus, kami sudah dipenuhkan oleh hadirat-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan.
Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa, baik dengan pujian kami, baik dengan apa yang kami miliki hari ini. Kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati untuk usaha dan pekerjaan kami, sehingga ini boleh mengembalikan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biar kiranya juga Engkau memberkati untuk hamba-Mu yang menjalankan kantong persembahan. Tuhan berkati imamat-Mu ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita kembali menaikkan pujian kita. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita mau berkata, selamanya Kau Tuhanku, Engkau yang terutama di dalam hidupku. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Saya undang kita boleh bangkit berdiri kembali dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, Biar kami dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa-Mu Tuhan, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan, membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku.
hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Tak akan ku lepaskan, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Inilah yang kami rindukan, inilah yang kami inginkan, supaya pengharapan kami di dalam Kristus tidak terlepas, tidak lolos. Karena situasi yang membuat kami kerap kali kehilangan pengharapan. Terlebih Tuhan, kalau kami melihat hari-hari ini adalah hari dan masa yang sulit. Kami kerap kali mengalami ketakutan. Kami kerap kali mengalami kecemasan. Sehingga kami bimbang, kami gelisah melihat keadaan zaman. Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini kami bersama-sama berkumpul. Kami berhimpun dan kami mempermuliakan nama-Mu. Agar supaya ketakutan, kebimbangan, kecemasan yang sedang kami alami, semuanya dihapuskan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru. Dan sore hari ini Tuhan, kami percaya melalui suara kebenaran firman-Mu, janji-janji yang Tuhan berikan dan Tuhan sudah siapkan, itu layak untuk kami terima. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir, dengan berkat sepenuh yang dari surga, yang membuat kami mengerti, memahami apa yang Tuhan sedang katakan. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Ya, hari-hari ini adalah hari yang firman Tuhan katakan di akhir zaman akan masuk dalam masa yang sukar. Nah, kesukaran sekali lagi bukan hanya berbicara masalah ekonomi, tetapi juga berbicara masalah hubungan. Ya, banyak sekali hari-hari ini hubungan-hubungan yang sudah dibangun secara baik, tiba-tiba semuanya bisa kandas. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan juga menceritakan hal yang sama dalam peristiwa dalam surat 2 Korintus di dalam pasalnya yang ke-7 dan juga pasal yang ke-6. Hari itu Rasul Paulus mendapati sidang jemaat yang dipimpin, yang memiliki banyak karunia, banyak hal-hal yang luar biasa, tetapi mereka pun kerap kali mengalami kecemasan yang sama karena mereka berpikir belum tentu bahwa janji-janji yang Tuhan sudah sampaikan itu bisa terlaksana dan bisa diterima dengan baik. Nah, hari ini saya membawa Bapak Ibu untuk belajar di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-7, ya, ayat 1, kemudian nanti kita akan eksposisi dari pasal 6 dan pasalnya yang ke-7. Saya malam hari ini memberikan tema hidup takut akan Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama tema kita, 2, 3, hidup takut akan Tuhan. Nah, perkataan ini saya kutip dari 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama dengan keras. 2 Korintus pasal 7 ayat 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.
Amin. Ya, ini ayat terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus, dikatakan dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah Bapak Ibu, sewaktu saya membaca 2 Korintus pasal 7, saya cukup penasaran karena apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini berkaitan dengan, sekali lagi firman ini berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah atau takut akan Tuhan. Nah kalau kita baca secara satu persatu, kita nanti akan bisa tahu apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi sebab Rasul Paulus menuliskan ini. Nah hari itu melalui tulisan yang saya beri warna putih kemudian warna hijau terlebih dahulu, sekali lagi Paulus berkata, saudara-saudaraku, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Ya kalau kita baca ini dulu, kita pasti akan tanya, kenapa Paulus ngomong ini kepada orang-orang Korintus? Karena hari itu Paulus memberikan sebuah pandangan, memberikan sebuah pengertian apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Korintus atau sidang jemaat Korintus, bicara tentang janji yang Allah berikan kepada orang percaya. Detik itu ada sesuatu yang tanda tanya. Kenapa? Paulus hari itu khawatir bahwa orang-orang Korintus yang sudah ikut Tuhan, yang memiliki banyak karunia, belum tentu bisa memiliki janji itu. Kenapa kok tidak bisa memiliki janji yang Tuhan berikan? Ayat selanjutnya berkata, ya ini tidak saya baca langsung tetapi saya beri pengertian dulu. Hari itu Paulus melihat bahwa ada banyak sekali orang-orang percaya mengalami yang namanya pencemaran jasmani dan rohani. Makanya dia kemudian berkata, untuk bisa memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, kita yang percaya kepada Tuhan, jasmani maupun rohani kita ini bisa terkontaminasi, bisa tercemar. Orang kalau sampai jasmani dan rohaninya tercemar oleh sesuatu, maka janji Tuhan itu batal. Saudara mungkin akan berkata, loh Pak, katanya kalau percaya Yesus, sekali percaya tetap percaya, sekali selamat tetap selamat. Nah di dalam kekristenan kita ada 2 teori doktrin. Doktrin yang pertama adalah doktrin Calvinis, itu yang tadi saya sebutkan. Doktrin itu berkata, sekali percaya tetap percaya, sekali selamat tetap selamat, itu Calvinis. Nah sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu meyakini enggak kalau Anda pegang doktrin Calvinis Anda pasti selamat? Yakin enggak? Belum dijawab ya. Sekarang doktrin yang kedua, Armenian. Doktrin Armenian itu berbicara tentang percaya kepada Tuhan, sempurna tak bercacat. Anda selamat. Anda pilih yang pertama atau yang kedua? Kedua. Anda setuju yang kedua, yakin ya? Tapi ada banyak sekali gereja masih mengajarkan yang Calvinis. Makanya dalam kaitan tentang doktrin Calvinis dengan Armenian, kemudian dengan 2 Korintus pasal 7 ayat 1 ini nih, kita nanti bisa cross check.
Nah, yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 ini menjurusnya kepada Armenian. Itu dilanjutkan dalam 2 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Itu kaitannya dengan 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Nah, hari itu Rasul Paulus kembali memberikan sebuah ingat-ingatan. Kalau kita menginginkan sesuatu tentang janji ya yang disampaikan oleh Tuhan di bumi dan di surga, itu bisa terjadi kalau syarat pertama tadi terpenuhi. Menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kemudian syarat yang kedua adalah menyempurnakan kekudusan kita dengan takut kepada Allah. Anda mungkin tanya, Pak, pencemaran jasmani itu apa? Berzina, itu pencemaran jasmani. Apalagi merokok, narkoba, minuman keras, ini pencemaran jasmani. Jadi kalau Anda ini masih melakukan pencemaran jasmani, saya ingatkan saja, lupakan dah janji Tuhan itu. Kenapa? Anda pasti tidak akan pernah bisa ngalami. Terus pencemaran rohani apalagi? Kecewa, benci, sakit hati, apalagi ya yang seputar itulah. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami yang namanya pencemaran jasmani, mengalami yang namanya pencemaran rohani, saya ingatkan sekali lagi, lupakan soal janji Tuhan. Makanya lihat kadang-kadang kenapa hidup kita tuh kok dari susah tambah susah. Dari susah semakin susah. Kenapa? Tuhan sedang mencoba mengingatkan janji itu. Kamu di dunia saja bisa tidak terima berkat. Apalagi sesuatu yang lebih sakral, bicara soal surga. Kalau di dunia ini kita tidak benahi, yang terjadi apa? Surgamu hilang. Kira-kira seperti itu. Nah, Rasul Paulus mendapati sidang jemaat Korintus yang dipimpin hari itu. Diperhatikan satu persatu, nanti Bapak Ibu boleh baca. Mulai dari 1 Korintus pasal 1, pasal 2, pasal 3, itu sudah bicara soal sakit hati. Sampai dengan pasal 6 bicara soal sengketa. Pasal-pasal selanjutnya meributkan hal-hal yang gak penting. Sampai akhirnya dalam 2 Korintus pasal 7 ini merupakan puncak peringatannya dari perkataan Rasul Paulus. Kenapa? Karena kalau sampai kita tidak melakukan pemberesan, janji Tuhan itu pasti sirna. Nah, salah satu latar belakangnya ditulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu perhatikan. Paulus berkata demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi dengan adanya pencemaran jasmani dan rohani, Rasul Paulus mengingatkan jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi kalau Bapak Ibu masih melakukan pencemaran jasmani dan rohani, kasih karunia Tuhan yang sudah engkau terima hari ini itu menjadi percuma. Identiknya bagaimana? Kamu ikut Tuhan jadi percuma. Nah, keinginan Paulus ketika Paulus tahu bahwa ada orang-orang yang masih cemar jasmani rohani, kemudian dalam ayat 2 dia berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yang setuju katakan amin. Saya yakin Bapak Ibu pasti semuanya berdoa. Anda pasti berseru, Anda pasti berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan beri aku kelegaan. Nah, waktu engkau berseru, waktu engkau berteriak, engkau minta sesuatu yang baik dari Tuhan, Tuhan berkata melalui Rasul Paulus sekali lagi berkata, Allah berfirman, sebab pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Jadi yang sebenarnya Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, doamu itu sebenarnya sudah dijawab. Sudah. Cuma kadang-kadang apa kita ini kurang menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Makanya Paulus mengingatkan, pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong. Nah, yang saya beri warna kuning ini, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, kalau kita di sini sudah diberitahu, tadi dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 bicara tentang pencemaran jasmani dan rohani itu tidak dibereskan. Ayat 2 ini dalam 2 Korintus 6 pun jadi gugur. Percuma lagi. Sekarang ayat 3. Ini contoh hidupnya Paulus. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi artinya Rasul Paulus hari itu mencoba memberitahu kepada sidang jemaat yang dipimpin, kalau kamu mengalami segala sesuatu yang tidak baik, engkau dicerca, engkau dihina, engkau diberi konflik, engkau diberi sesuatu yang tidak mengenakan sehingga terjadi pencemaran jasmani dan rohani, Paulus berkata, aku nih loh mengalami semuanya itu. Dan sikap hatiku, kata Paulus, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Makanya saya mau ngomong sama Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pelayan Tuhan, maaf ya, apalagi yang sudah naik mimbar, apalagi yang sudah tampil ini loh di seputar mimbar, kita ini kayak ikan di dalam akuarium. Bapak Ibu senang gak ngeliatin ikan di dalam akuarium? Terutama ikan laut. Ikan laut kan warnanya bagus-bagus kan. Kalau kita ngelihat akuarium yang besarnya misalkan 3 atau 4 meter, itu ikannya ikan laut semua. Kita ngelihat nggak mungkin gini, nggak mungkin, mesti kadang-kadang gini. Betul nggak? Ikan itu waktu berenang kan gini loh, tik 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 tik. Anda akan perhatikan. Kemudian kalau ikan itu ngumpet di karang yang kelihatan cuma ekornya tok gitu, cuma ipatipit. Anda perhatikan enggak? Sama hidup kita seperti itu. Anda mau ngumpet dimanapun, gaya jalanmu, Anda gaya jalannya ganteng ya dirasani wong, sing rodok melambai ya dirasani wong, sing megat-megot juga dirasani wong. Itu orang Kristen. Makanya Paulus mengingatkan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Termasuk Rasul Paulus berkata, ada orang yang komplain dia masalah makan daging. Dia bilang, kalau makan daging menjadi batu sandungan bagimu, mulai hari ini aku tidak makan daging juga nggak apa-apa. Coba bayangkan, cuma masalah mangan itu jadi masalah. Dalam 1 Korintus pasal 9, Paulus pelayanan
membawa bareng-bareng istri Kristen, ada yang ikut pelayanan, itu juga jadi masalah. Padahal kan jelas perkataannya Paulus, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Kenapa? Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Makanya bagi kita yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, saya mohon kalau bisa berhenti, sudah itu aja. Apapun bentuknya. Kenapa harus berhenti? Karena sikapmu itu pasti akan menjadi celaan orang. Dan Paulus menekankan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Ciri-ciri pelayan Allah itu apa? Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Sabar dalam kesesakan, sabar dalam kesukaran. Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen tidak boleh mengeluh. Apa bedanya kesesakan dengan kesukaran? Kalau kesesakan gini loh, kita lagi punya masalah, kita terhimpit, kan kadang-kadang kita gini. Nah itu kesesakan. Kalau orang Jawa bilang ngunjal ambekan, kadang-kadang kita kan lagi itu kan. Kalau lagi gitu memang enak tenan. Enak. Nanti ada yang komentar, Dek, jeng kok senengannya kok ngunjal ambekan toh? Ora kuat. Orang yang suka menghela nafas panjang begini nih biasanya orang lagi kenapa? Biasanya kalau lagi putus cinta. Orang lagi putus cinta, lagi gelisah, mungkin tidak bisa ketemu gitu. Sedih-sedih. Itu nggak disadari itu. Terus apa lagi? Kalau sedang disakiti sama pasangan. Amin apa amin? Itu kesesakan. Jadi kesesakan dengan kesukaran itu berbeda. Nah Rasul Paulus menunjukkan satu sikap. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Makanya pelayan Tuhan itu ciri-cirinya meskipun tidak dihormati, ya sabar. Ora dijai salaman, sabar. Diplengosi, sabar. Ora diurusi, sabar. Nek utang ora dibayar, sabar. Udah itu aja kuncinya, itu pelayan Tuhan. Memang untuk melakukan ini berat. Makanya Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita semuanya memiliki janji-janji itu. Dia mengingatkan dan berkata, sebab sekarang, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah. Paulus ngajak, kalau kamu punya persoalan-persoalan di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 4. Coba yang pasal 7 ayat 1. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Menyucikan diri kita dari semua pencemaran rohani. Paulus minta. Kenapa dia meminta ini? Berkaitan dengan masa penyelamatan. Anda hari ini tidak mau ikut itu, saya berani pastikan. Anda pasti ketinggalan. Loh, Anda hari ini jangan tenang-tenang loh. Yang kita hadapi hari ini cuma masalah ekonomi yang tidak baik. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan lebih mengerikan. Kalau saudara mungkin mendengar bahwa hari-hari ini ada lagi jenis virus COVID yang terbaru,
Ya, semalam kita ikut doa nasional di Semarang, itu seluruh Indonesia. Pembicara itu menyampaikan bahwa sekarang ada jenis COVID yang terbaru, lebih ganas daripada Delta, lebih ganas daripada Omikron. Namanya belum tahu. Tanpa gejala, tidak ada batuk, tidak ada panas, tidak ada apapun, cuma gejalanya itu badan tuh gregesi kayak orang kena cingunya. Tapi tiba-tiba yang diserang itu bagian parunya, pneumonia, arti itu mati. Kita harus waspada dan kita harus takut. Kenapa ini kok muncul lagi? Firman Tuhan berkata, ini akhir zaman. Jadi sehebat apapun manusia, sejelimet apapun manusia mencoba mengatasi berbagai persoalan, tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa. Loh, yang jelas tuh yang paling gampang masalah ekonomi, itu paling mudah. Engkau tanpa Tuhan ekonomimu pasti kacau kok. Makanya saya secara khusus berulang kali memohon dan meminta kepada saudara, bagaimana supaya kita bisa kembali mengalami berkat, kita ini bisa bertahan eksis. Kuncinya itu loh, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anda mencoba balik itu, saya yakin Anda pasti gagal. Anda tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Tapi orang kan terbalik, malah cari yang kelebihannya dulu baru nanti kerajaan Allah. Terlambat. Terus apalagi yang lebih mengkhawatirkan? Perang nuklir. Ya, yang lalu Anda dengar Pakistan dengan India itu kan tetangga. Itu sudah perang, sudah bom-boman. Mereka masing-masing punya nuklir. Cuma secara aturan NATO kalau tidak keliru, dari pihak NATO itu sudah memberikan isyarat kepada India. Selama Pakistan tidak menyerang, kamu tidak boleh nyerang. Nah, Pakistan tidak ikut dalam kelompoknya NATO. Jadi kalau sewaktu-waktu misalkan nih Menteri Pertahanan dari Pakistan ngerti-ngerti iseng ngirim nuklir satu misalkan, wah sudah bubar. Jadi itu yang tidak kelihatan. Kita kan hari ini cuma paling dengar berita ijazah palsu Jokowi. Itu berita cak-cak itu hanya untuk sesuatu yang nggak penting. Utang sekian triliun, palingan seperti itu. Tapi yang di luar sana itu loh lebih mengerikan. Itu kalau dalam bahasa perang itu namanya proxy war. Jadi hanya perang urat syaraf, perang yang tidak kelihatan tapi itu ada. Ya nanti kalau Anda kapan-kapan mungkin punya waktu nonton tuh filmnya Mission Impossible yang terbaru. Itu menceritakan itu semuanya. Nah, kita yang hari ini sedang di dalam Tuhan, kalau tidak cepat-cepat berjaga-jaga, ya pertama tentu hidup kita akan semakin susah. Yang kedua, kita akan kehilangan pengharapan. Janji Tuhan itu bisa sirna. Nah, sekarang kita mau cari tahu dulu apa janji yang diberikan Tuhan untuk kita. 2 Korintus 6 ayat 16 dan ayat 18, tolong dibacakan. 2 Korintus 6 ayat 16 dan 18. Ini janji yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya. Begini firman Tuhan, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi bapamu,
dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, ini janji Tuhan yang diberikan kepada orang percaya. Rasul Paulus berkata kepada orang Korintus, karena hari itu mereka orang-orang Korintus yang meskipun sudah percaya Yesus, hidup mereka ada yang abu-abu, masih kembali kepada penyembahan yang lama. Makanya di sini dalam ayat 16 diawali dengan perkataan, apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah, dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi orang yang hidupnya di dalam Tuhan, yang dirinya menjadi bait sucinya Allah, janji Tuhan adalah Tuhan akan diam bersama-sama dengan orang yang bersungguh. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Itu janji Tuhan. Mungkin kalau kita baca ayat 16 dan ayat 18, pengertian kita nih agak agak susah mencerna. Kenapa bahasanya ini ruwet? Betul nggak? Bapak Ibu baca ini langsung paham nggak? Saya baca ini perlu mencerna. Tapi yang lebih mudah dicerna itu di dalam Lukas 22 ayat 29 dan ayat 30. Perkataan Tuhan Yesus kepada para rasul, kepada murid-murid itu berkata demikian. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi perkataan 2 Korintus 6, 16 dan 18 itu lebih mudah kita tuh memahaminya di dalam perkataan Tuhan dalam Lukas 22. Intinya adalah apa? Kita nanti di dalam surga itu akan menjadi hakim yang secara khusus adalah menghakimi malaikat jahat, dan juga menghakimi ke-12 suku Israel. Itu janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang hari ini percaya dan mau bersungguh di dalam Tuhan, Anda bisa bayangkan, Tuhan sendiri tuh ngomong nih loh dalam 2 Korintus pasal 6. Ya saya membayangkan kita kalau punya orang tua yang kaya dulu, minta apa saja kan mesti dibelikan. Ya di Semarang ada itu, bapaknya sangat kaya. Anaknya cuma ngomong begini loh, Dad, aku kepengen BMW yang terbaru. Bapaknya cuma ngomong, beli toh. Tidak tanya harga, cuma langsung ngomong beli toh. Anda tahu harganya berapa? 3,5 miliar. Langsung telepon toh, kayak beli kacang gitu. Itu bapak jasmani, bapak duniawi aja bisa seperti itu. Anda bisa bayangkan ayat 16 dan ayat 18. Itu pemiliknya langit, bumi dan segala isinya. Anda mau minta apa? Anda boleh minta apapun, cuma satu yang Anda tidak boleh minta. Tahu apa yang tidak boleh diminta? Orang untuk kawin meneh. Ya ini kan kelemahannya pria, kalau sudah kaya, sudah punya segala sesuatu, dipikir kayak apa? Nah itu yang tidak boleh diminta. Segala sesuatu yang lain Anda boleh minta. Nah ini soal janji Tuhan. Nah sekarang kita mau cari tahu apa arti takut akan Allah.
Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-13. Ya, ada 5 hal yang Tuhan tidak suka. Firman Tuhan berkata, yuk kita baca bersama-sama. Amsal 8 ayat 13, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Jadi ini arti takut akan Tuhan ada 5. Jadi orang kalau takut kepada Tuhan pasti benci kejahatan. Orang yang takut kepada Tuhan pasti benci kepada kesombongan. Orang takut kepada Tuhan pasti benci kepada kecongkakan, benci kepada tingkah laku yang jahat, benci kepada mulut penuh tipu muslihat. Mulut penuh tipu muslihat itu kalau dalam bahasa Jawa itu ngapusi. Do you know ngapusi? Anda tahu ngapusi? Orang Toraja tahu nggak ngapusi? Tahu juga, karena orang Torajanya sudah lama di Jawa. Terus apa bedanya sombong dengan congkak? Nah, congkak mungkin dalam bahasa Jawa itu lebih tepat dengan kata kemaki. Gaya kemaki gimana? Nah, ketemu wong ngene tok. Begitu ketemu wong kemaki. Beda dengan sombong. Sombong itu tidak mau mengenal orang. Sombong itu lebih kepada angkuh. Tapi kalau congkak atau kemaki itu tadi perilaku yang langsung. Ya, saya kan seringkali sampaikan, tapi di sini nggak ada-adanya di Semarang. Biasanya ini dialami oleh pendoa yang merasa sakti. Jalan, kalau nggak ditegur, nggak mau nyapa. Nanti kalau ditegur, Pak, kamu yang nyapa kayak seolah-olah baru keluar dari bumi gitu. Surut. Nek saya cuma batin, ya ampun, kowe mabur ora iso tapi kemakine minta ampun. Nah, Tuhan ini benci semua nih akan hal ini. Makanya dia mengingatkan, takut akan Tuhan ialah benci kejahatan, benci kepada kesombongan, benci kepada kesongkakan, benci kepada tingkah laku yang jahat, benci dengan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, itu tadi, itu bicara tentang tadi yang pertama janji Tuhan, kemudian ini arti takut akan Tuhan. Sekarang kita lihat hasil takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 26 dan sampai 27 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Jadi orang yang takut kepada Tuhan pasti tentram, damai, ayem. Anda mau damai, mau ayem? Takut Tuhan. Wis itu tok. Karena orang kalau takut Tuhan seperti tadi disampaikan, orang itu kan nggak sombong, orang itu kan nggak ngapusi, orang ngapusi kan nggak takut Tuhan. Makanya lihat, Anda yang mungkin tidak terbiasa ngapusi, begitu ngapusi, mestinya ngati ora enak. Makanya tidak punya ketentraman. Yang biasa ngapusi, memang kelihatannya tidak masalah, tapi boleh dicek, pasti sulit tidur. Orang sulit tidur kan tanda tidak punya ketentraman hati. Nah, yang luar biasa, orang yang takut kepada Tuhan hasilnya apa? Ada perlindungan bagi anak-anaknya.
Jadi kalau saudara kepingin anak-anakmu terlindungi, anak-anakmu itu tercover, anak-anakmu itu semuanya ngalami sesuatu yang apa? Biar dalam tangan Tuhan lah, kira-kira seperti itu. Kuncinya simpel ternyata, takut kepada Tuhan. Yang istimewa, takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Dalam Amsal pasal 4 dikatakan apa? Apa tuh hisolali sak plengan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang takut Tuhan itu kan pasti jaga hati, tidak mau tersinggung, tidak mau sensitif, tidak mau sing aneh-aneh gitu, tidak mau. Nah, orang kalau bisa jaga hati terhindar dari jerat maut. Tapi kalau hatimu gak terjaga, orang Jawa bilang mati nom. Anda ingin mati tua atau mati muda? Kalau yang ingin mati muda, ya gak apa-apa. Silahkan hatimu terkoyak-koyak terus. Nah, sekarang kita mau cari tahu bagaimana agar janji Tuhan itu tergenapi dan tanda hidup dalam takut akan Tuhan. Yang pertama, anjuran dari Rasul Paulus ditulis dalam 2 Korintus 6 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi ternyata untuk kita bisa menerima janji Tuhan dan kita mempunyai tanda hidup dalam takut akan Tuhan, yang pertama Bapak Ibu, kita harus keluar dari lingkungan yang buruk. Yang Tuhan minta adalah apa? Keluarlah dari antara mereka, pisahkan diri dari mereka, jangan menjamah yang najis. Kalau dalam zamannya Korintus, ya di Korintus ini kan kota besar selain Roma. Di Korintus yang namanya pertunjukan gladiator dengan yang di Roma itu sama. Orang saling bunuh hal biasa. Orang melihat pertandingan antara hewan buas, misalkan itu singa, itu macan, ya jenis-jenis yang pokoknya buas-buas begitu, diadu dengan manusia sampai mati, itu hal normal. Kemudian apa lagi? Kemabukan, pesta pora. Dan Anda percaya tidak percaya, zaman di dalam kehidupan Rasul Paulus di kota Korintus, di dalam 1 Korintus pasal 11 itu diceritakan tentang perjamuan kudus. Anda percaya boleh, enggak juga boleh, tapi Alkitab itu mencatat secara tafsir. Perjamuan kudus yang harusnya sakral, waktu itu kejadiannya adalah mereka melakukan perjamuan kudus itu dengan mangku wong wedok udo. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Sesuatu yang sakral dibuat dengan adanya noda. Makanya dalam 2 Korintus pasal 6 ini judulnya apa? Noda kekafiran. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Paulus tuh minta, keluarlah dari antara mereka, pisahkan diri dari mereka, jangan menjamah sesuatu yang najis. Lah hari ini Anda punya lingkungan, dan saya tahu Anda pasti tahu lingkunganmu seperti apa. Jadi kalau kita mempertahankan lingkungan kita yang lama, janji Tuhan itu tidak pernah sampai. Kenapa? Secara otomatis juga kita akan ikuti dari gaya orang yang hidupnya di lingkungan yang lama. Ya saya berani ngomong seperti itu karena saya pun pernah mengalami hidup dalam lingkungan yang lama. Ya mungkin termasuk si Ida pernah hidup dalam lingkungan yang lama.
Mungkin kita berkata, aku wis ora kok, aku wis ora kok. Ya kan saat itu kamu enggak. Tapi kita ini kan orang yang tidak waterproof. Kita bukan orang yang tahan segala sesuatu. Ya salah satu contoh itu Yakobus. Men's Camp sudah ikut, pelayanan sudah ikut. Tapi hari itu di tahun sebelum tahun 2004, sesudah 2004, antara 2004-2005. Dia masih dalam lingkungan yang seperti itu. Ada teman-temannya yang masih narkoba, masih ada yang judi, ada yang masih minuman keras, ada perokok. Suatu hari dia pulang ke Cilacap, dia dolan ke lingkungan itu. Temannya cuma ngomong gini, ya Yakobus itu dipanggilnya tuh Gomat, karena memang wajahnya agak ke Arab-Araban begitu. Weh mat, wis suwi ora ketemu, dia bilang gitu. Kene jagong dia duduk. Begitu dia duduk langsung disodori. Johnny Walker enggak banyak, cuma 1 sloki. Ayo wis suwi ora ketemu ngombe. Awalnya moh. Detik itu pada waktu Yakobus minum, saya ada di situ. Saya juga ditawari. Saya bilang tidak. Yakobus dipaksa-paksa. Akhirnya minum. Sejak hari itu dia jatuh lagi. Makanya Paulus berkata apa? Kebiasaan baik akan rusak oleh lingkungan yang buruk. Makanya Paulus minta, keluarlah dari antara mereka, pisahkan diri dari mereka, jangan menjamah apa yang najis. Selama Anda tidak mau hindarkan itu, janji Tuhan itu langsung merosot. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang Tuhan minta agar janji Tuhan itu tergenapi, dan apa tanda hidup takut akan Tuhan. 2 Korintus pasal 7 ayat 2. Firman Tuhan berkata, berilah tempat bagi kami dalam hatimu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Jadi ternyata seseorang yang ingin mengalami janji Tuhan, tanda takut akan Tuhan, yang kedua adalah harus bisa saling menghargai. Anda saling menghargai enak enggak? Halo? Kan enak. Tapi kadang-kadang kita punya teman yang sukanya memanfaatkan. Terutama apa? Kalau lagi suruh bayar mangan. Kita makan bareng-bareng. Tapi begitu gilirannya bayar, begitu ngelebokke tangan yang saku, jabute suwi. Orang jabut-jabut. Saya berani pastikan, teman yang seperti itu pasti nggak ngenai. Kenapa? Orang itu sukanya memanfaatkan kita. Loh, kita bukan kelompok atau golongan orang pelit, bukan. Tapi cobalah kita ini biasa bayari, tapi dimanfaatkan. Kalau saya pribadi loh ya, saya nggak senang dengan yang begitu. Saya suka dengan kebersamaan, yuk bareng. Yang punya, ayo bayari. Yang enggak punya, sementara boleh seperti itu. Tapi kalau ada berkat, ayo bersama, kan gitu. Rasul Paulus itu berkatanya sangat keras. Berilah tempat bagi kami di dalam hatimu. Kenapa Paulus berkata seperti itu? Karena kalau seseorang ya ada tempat di hatimu masing-masing, kita yang melakukan itu pasti dengan kerelaan. Contoh ya, ini contoh. Saya punya anak. Anak saya ini ada di dalam hati saya. Anak saya minta apa saja pasti saya beri.
Tapi kalau seandainya anak saya sudah tidak ada dalam hati saya, istilah kata gini loh, kowe njaluk apa wis sithik ora bakalan tak kei. Sama dalam kehidupan kita pribadi, kapan kita bisa saling menghargai? Kalau kamu ada di dalam hatiku, aku ada dalam hatimu, penghargaan itu pasti muncul. Amin. Makanya Paulus kan bicaranya jelas, berilah tempat bagi kami dalam hatimu. Ini loh, kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Ini kalau dilanjutkan kira-kira Paulus ngomongnya gini loh, kenapa kamu begitu terhadap aku? Kira-kira gitu. Makanya kan saudara kan kadang-kadang kan gumun, ya punya teman tapi wong kuwi kok ngene ya. Anda kan kadang-kadang juga tanya, aku salah apa karo wong kuwi? Kok wong kuwi nek ngomong kok mesti ora enak? Jawabannya simpel, karena Anda tidak ada di dalam hatinya dia. Makanya orang kalau suka jelek-jelekan karena dasarnya apa? Orang itu tidak ada di dalam hatinya dia. Tapi coba kalau orang itu ada dalam hatinya, kabeh mesti apik. Makanya himbauannya Rasul Paulus, kita harus saling menghargai supaya apa? Janji Tuhan itu terpenuhi. Supaya ciri khas takut akan Tuhan itu muncul. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa menghargai satu dengan yang lain, janji Tuhan itu langsung hilang. Dan yang terakhir, Rasul Paulus menginginkan yang terakhir supaya tetap setia. Yuk kita baca dalam 2 Korintus 7 ayat 3. 2, 3. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Suami istri, istrinya ada di dalam hati suami. Hati istri, suaminya ada di dalam hatinya. Sehidup semati enggak? Sehidup semati. Tapi kalau suami sudah tidak mempunyai hati kepada istri, istri mungkin ngomong, I love you loh Pak, I love you loh Kak. Hatinya sudah ada di situ. Ya cuma, oke, aku sama kamu sehidup semati. Kamu mati, aku kawin lagi. Nah Rasul Paulus kan selalu mengingatkannya tadi. Coba ayatnya tadi, ayat 3. Perhatikan Bapak Ibu. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami. Sehingga kita sehidup semati. Artinya apa? Paulus di dalam pelayanannya. Karena dia menghargai jiwa-jiwa. Menghargai orang-orang yang di kota Korintus. Orang Korintus itu ada di dalam hatinya Paulus. Paulus itu rela mati untuk orang Korintus. Makanya kalau kita baca ayat ini kita tahu pada akhirnya Rasul Paulus itu mendapatkan yang namanya kemuliaan. Kenapa? Hidupnya itu untuk Tuhan. Dia bisa terima janjinya Tuhan. Dia menunjukkan satu sikap bahwa aku hidup takut kepada Tuhan. Itu dipraktekkan semuanya. Makanya kalau hari ini kita bisa menjadi Kristen Bapak Ibu, salah satu yang menjadikan itu semuanya adalah tulisannya Rasul Paulus. Jadi dalam Alkitab yang kita miliki, kekristenan yang ada di dunia itu banyak, mungkin 70 atau 80% perkataannya Rasul Paulus. Jadi saya berkata Paulus ini dahsyat. Ya dari orang yang dahulu sedemikian benci dengan kekristenan, waktu dia berjumpa dengan Tuhan,
dia detik itu bisa menghayati, dia bisa meneladani, yang dulu aku sangkakan itu salah semua. Makanya dalam surat Filipi pasal 3 dia berkatanya apa? Yang ku kehendaki, aku ingin mengalami kuasa dalam penderitaannya dan kuasa kebangkitannya, supaya suatu hari kelak aku bisa bangkit dari antara orang mati. Ya, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya, apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, yuk kita bersama-sama belajar. Hilangkan semua noda kecemaran jasmani maupun rohani. Sempurnakan kekudusanmu dengan takut kepada Tuhan. Ya, janji Tuhan itu pasti nyata, janji Tuhan itu ajaib. Apa yang menjadi keperluanmu hari ini ketika engkau melakukan, engkau akan menerimanya dengan cara-cara yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk kita akan menaikkan pujian, ku cari wajah-Mu ya Tuhanku, ku tahu kekuatanku di dalam-Mu selama ku hidup. Haleluya. Ku cari wajah-Mu ya Tuhanku, ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepadamu. Ku panggil namamu ya Yesusku, ku nyatakan semua harapanku. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepadamu. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata.
Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan, karena malam hari ini kembali Tuhan berbicara kepada kami semuanya. Engkau menguatkan akan janji-Mu kepada kami. Karena Engkau tahu ada banyak di antara kami belum memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Meskipun kami sudah memiliki janji-janji itu, tetapi Tuhan masih melihat dalam diri kami. Kami terkontaminasi secara jasmani. Kami terkontaminasi secara rohani. Kami dicemari dengan sesuatu yang tidak benar. Oleh sebab itu Tuhan berkata, sempurnakanlah kekudusan-Mu. Hai engkau yang disebut orang-orang kudus, sempurnakan kekudusan-Mu di dalam takut kepada Allah yang hidup. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami sudah sering kali membaca perkataan-perkataan ini tetapi kami tidak paham. Hari ini Tuhan perjelas, Tuhan ungkapkan apa yang menjadi keinginan-Mu. Hari ini kami menyimaknya. Kami menyimak dari apa yang Tuhan sudah katakan bahwa ternyata hari ini adalah hari perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan buat kami semuanya. Ampuni Tuhan kalau kami tidak menghargai itu semua. Dan Kau mempertegas supaya kami tidak lagi sombong, tidak lagi congkak. Kami tidak lagi berkata bohong. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi kudus. Ampuni kami kalau kami masih melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kami mau Tuhan, di waktu-waktu terakhir hidup kami, Engkau terus didik kami, bawa kami dalam kebenaran. Sehingga di waktu Engkau datang yang kedua kali, Engkau sungguh mendapati kami semuanya benar, semuanya kudus, semuanya tidak bercacat, tidak bercela, kami sempurna di hadapan Tuhan. Lepaskan kami Tuhan dari hati yang berburuk sangka. Lepaskan kami Tuhan dari pikiran-pikiran yang negatif. Kami perlu uluran tangan-Mu, kami perlu kekuatan-Mu, kami perlu anugerah untuk supaya Tuhan jasmani kami benar, rohani kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami perlu urapan baru malam hari ini. Mari engkau yang mungkin merindukan untuk ingin menjadi semakin benar, engkau boleh mengangkat hatimu, engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara, Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, Ku tak pernah
ku tak akan lepaskan. Ku tak akan lepaskan pengharapanku. Dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Terima kasih Bapa di surga. 2000 tahun yang lalu, sebelum Engkau terangkat ke dalam kerajaan-Mu yang mulia, yaitu surga, Engkau berkeliling 40 hari, 40 malam. Dan sebelum Engkau terangkat ke surga Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau menghembuskan Roh Kudus kepada para murid. Sehingga para murid Tuhan mampu menerima damai. Para murid mampu memberikan pengampunan. Dan masa-masa Engkau berkeliling, Engkau terus menguatkan para murid. Bahkan Engkau memberikan tanda-tanda ajaib. Hari itu para murid yang sedang kehilangan kekuatan dalam masalah ekonomi, Engkau datang membuktikan. Engkau hanya berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan keajaiban besar terjadi. Hari ini Tuhan, dalam suasana seperti dahulu, ketika Engkau berkeliling mencari jiwa-jiwa. Minggu depan Tuhan kami akan mengingat Engkau naik ke surga. Dan Engkau berkata, Engkau akan datang kembali yang kedua kali. Untuk menjemput kami semua orang percaya. Kami akan diangkat di dalam awan-awan. Kami rapture. Kami mengalami kemuliaan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, minggu ini maupun minggu depan kami sungguh mempersiapkan hati kami. Mempersiapkan pikiran kami untuk menyambut waktu kedatangan-Mu. Kami akan ditabur dengan Roh Kudus selama 10 hari Pentakosta. Dan kami berpengharapan untuk menerima itu semuanya. Karena kami tahu Tuhan, dengan Roh Kudus maka kami kuat. Dengan Roh Kudus kami sembuh. Dengan Roh Kudus kami diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami siap menyambutnya Tuhan untuk minggu depan. Di dalam nama Yesus. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami berpisah, kami terus mengingat, berdoa. Tuhan, untuk saudara kami Kevin, Engkau terus perlengkapi, Engkau sempurnakan. Dan kami bersyukur Tuhan, dia boleh ditangani oleh tim dokter, perawat yang baik, sehingga Tuhan dilayani dengan sebaik-baiknya. Kami percaya, itu pun karena anugerah Tuhan. Tuhan kembali sempurnakan tubuh jasmani Kevin dalam bagian internalnya, bagian otaknya Tuhan, bagian kepalanya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin. Sedemikian juga Tuhan, Kau juga berkati Sevanya supaya patah tulangnya juga disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, kami malam hari ini berdoa untuk saudari kami Ibu Pokhai yang ada di Ungaran, di Panti Frida. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menjamah. Tuhan yang berkehendak, bahkan kalau ada kesempatan Tuhan pertobatkan dia, sehingga apa yang menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di masa yang lalu, Tuhan mengampuni malam hari ini. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami, anak kami Excel yang sudah pulang dari Kuala Lumpur. Kami bersyukur karena pemeliharaan kasih karunia Tuhan itu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Alex Mulia yang ada di Semarang, di dalam permasalahan, dalam pergumulan. Kiranya Engkau menjamah juga menolongnya. Secara khusus Tuhan untuk anaknya Jeffrey, supaya dipulihkan. Kami juga mengingat Tuhan Ibu Fendi yang sedang mengalami kanker. Tuhan, kami berdoa supaya radiasi partikel boleh berjalan sempurna
Dan kami mohon Tuhan supaya Ibu Fendi disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui doa syafaat yang kami panjatkan malam hari ini, Tuhan Kau mendengar dan Kau memberikan jawaban dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan tidak lupa kami berdoa terus untuk gereja Tuhan di tempat ini, supaya gerejamu diberkati, gerejamu ini bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru melalui berkat makanan minuman yang juga disediakan. Tuhan, itu boleh menjadi sarana penjangkauan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah, kami sekarang mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua.